Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dengan NIM 112110488. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah fondasi utama dalam interaksi manusia dan merupakan keterampilan kunci dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan bisnis, sosial, dan pribadi. Oke, yang selanjutnya, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan pertukaran informasi dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi transaksi bisnis, menyampaikan ide atau gagasan, mempengaruhi perilaku, serta membangun hubungan yang efektif antara berbagai pihak dalam organisasi atau antara organisasi dengan pihak eksternal. Komunikasi bisnis dapat berlangsung melalui berbagai saluran seperti lisan, tertulis, atau elektronik, dan melibatkan penggunaan bahasa yang jelas, tepat, dan sesuai konteks bisnis yang dihadapi. Nah, yang selanjutnya ada elemen dasar. Elemen dasar komunikasi terdiri dari beberapa komponen yang penting untuk proses penyampaian dan pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah elemen dasar komunikasi yang umum. Yang pertama, ada pengirim atau sender. Pengirim adalah individu atau entitas yang menginisiasi atau memulai proses komunikasi dengan menghasilkan dan menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima. Pengirim bertanggung jawab untuk memilih kata-kata atau simbol-simbol yang tepat untuk menyampaikan maksudnya. Yang kedua, ada pesan atau message. Pesan adalah informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berupa kata-kata, gambar, simbol, atau kombinasi dari berbagai elemen komunikasi lainnya. Pesan harus jelas dan dipahami oleh penerima agar komunikasi efektif. Yang ketiga, ada penerima. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk memahami, menafsirkan, dan merespon pesan yang diterima sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi adalah saluran atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Media ini berupa lisan, percakapan langsung, tertulis, email, visual, video, atau kombinasi dari media-media tersebut. Ada feedback. Feedback adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Feedback penting untuk mengkonfirmasi pemahaman, mengklarifikasi pesan, atau menanggapi pesan dengan cara yang diharapkan. Nah, konteks. Konteks adalah situasi atau kondisi di mana komunikasi terjadi. Konteks mencakup faktor-faktor seperti waktu, tempat, budaya, latar belakang, dan hubungan antara pengirim dan penerima. Konteks mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan ditafsirkan. Keseluruhan elemen-elemen dasar komunikasi saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain dalam proses penyampaian pesan yang efektif. Memahami dan mengelola setiap elemen ini dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi dan memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan efisien kepada penerima. Nah, selanjutnya ada implementasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk membangun hubungan yang sehat, menjalankan aktivitas sehari-hari dengan efektif, dan mengatasi berbagai tantangan komunikasi yang muncul. Berikut ada beberapa contoh implementasi komunikasi
dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyampaikan pesan secara lisan atau tertulis. Pesan dalam komunikasi verbal mudah dipahami karena menggunakan kata-kata yang dapat diartikan secara langsung oleh penerima. Komunikasi verbal memungkinkan untuk menyampaikan informasi yang kompleks dan abstrak, dapat memberikan detail yang lebih spesifik, memfasilitasi diskusi yang mendalam, dan memungkinkan untuk bertanya dan memberi tanggapan secara langsung. Contohnya, percakapan langsung, telepon, diskusi di rapat, presentasi, pidato, surat, email, pesan teks, dan sebagainya. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan penggunaan elemen-elemen lain selain kata-kata untuk menyampaikan pesan, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, intonasi suara, dan kontak mata. Contohnya ada bahasa tubuh seperti mengangguk, menggeleng, mengedipkan mata, ekspresi wajah seperti senyum, kening berkerut, gerakan seperti melambaikan tangan atau memeluk. Yang ketiga, ada komunikasi publik, ialah ketika berurusan dengan layanan publik seperti rumah sakit, pelayanan pelanggan, atau pemerintah. Komunikasi membantu dalam memahami prosedur, hak-hak, dan kewajiban. Komunikasi yang baik dapat mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Yang keempat, ada komunikasi pendidikan, yaitu komunikasi di lingkungan pendidikan. Komunikasi penting antara siswa dan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, memberikan umpan balik, dan memahami kebutuhan akademis. Komunikasi yang efektif membantu siswa dalam memahami materi dan mengatasi kesulitan belajar. Yang kelima, ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mengarah pada berbagai jenis alat, aplikasi, infrastruktur yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman informasi dan komunikasi antar individu atau kelompok. Teknologi ini telah mengalami perkembangan yang pesat seiring waktu, mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, mencakup segala bentuk komunikasi jarak jauh termasuk telepon, telegraf, fax, dan teknologi terkini seperti telekonferensi dan video call. Teknologi ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara langsung dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi yang sama. Negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda, namun mencoba mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan melalui diskusi, perundingan, dan pertukaran pendapat. Orang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Nah, selanjutnya ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi berguna untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perundingan. Secara lebih rinci, tujuan-tujuan utama dari negosiasi yaitu: yang pertama, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa hasil dari negosiasi harus memberikan manfaat atau nilai tambah bagi setiap pihak, baik secara finansial, strategis, atau dalam hal kepuasan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Yang kedua, mengatasi perbedaan dan konflik. Negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa berupa perbedaan pendapat, tujuan yang berbeda, atau persaingan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, membangun hubungan yang baik. Proses negosiasi juga memiliki tujuan untuk membangun atau memperkuat hubungan yang positif antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan saling menghormati,
Negosiasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara mereka. Nah, selanjutnya ada mengoptimalkan hasil. Negosiasi bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat yang mereka dapatkan dari kesepakatan tersebut. Dengan demikian, negosiasi bukan hanya tentang mencapai tujuan secara individual, tetapi juga tentang membangun kesepakatan yang adil, mengelola hubungan dengan baik, dan menciptakan nilai bersama dalam interaksi antar individu, organisasi, atau negara. Nah, selanjutnya ada proses negosiasi. Proses negosiasi adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilalui untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Nah, adapun contoh-contohnya, yang pertama ada satu, persiapan. Persiapan melibatkan pengumpulan informasi, analisis situasi, dan penentuan strategi negosiasi. Pihak yang terlibat mempersiapkan diri dengan memahami kepentingan, prioritas, batas-batas, dan tujuan mereka sendiri serta pihak lawan. Persiapan juga meliputi menentukan batas-batas negosiasi dan alternatif jika tidak mencapai kesepakatan. Nah, selanjutnya ada pembukaan atau opening. Di awal negosiasi, pihak yang terlibat memperkenalkan diri, menyatakan tujuan mereka, dan menetapkan suasana yang baik untuk proses negosiasi. Ini seringkali melibatkan penyampaian tawaran atau permintaan pertama. Nah, selanjutnya ada pertukaran informasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi saling berbagi informasi yang relevan terkait dengan masalah yang sedang diperdebatkan. Ini dapat meliputi data, fakta, analisis, atau pandangan mereka terhadap situasi. Selanjutnya, pemahaman atau understanding. Setelah pertukaran informasi, pihak-pihak mencoba memahami perspektif dan kepentingan satu sama lain. Mereka mungkin mengklarifikasi mispersepsi atau kesalahpahaman yang mungkin muncul selama proses pertukaran informasi. Selanjutnya ada pengajuan, tawaran, dan kompromi. Tahap ini melibatkan negosiasi langsung mengenai tawaran, kontrak tawaran, dan kemungkinan kompromi. Pihak-pihak mencoba untuk mempengaruhi satu sama lain dan memberikan dan meminta konsekuensi atau kompromi terhadap posisi mereka. Nah, selanjutnya penutupan. Pada tahap penutupan, pihak-pihak mencapai kesepakatan atau setidaknya mendekati kesepakatan mengenai masalah yang diperdebatkan. Ini melibatkan finalisasi detail-detail kesepakatan seperti waktu, biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, yang terakhir ada implementasi dan evaluasi. Setelah kesepakatan dicapai, tahap terakhir adalah implementasi kesepakatan yang telah dicapai. Pihak-pihak mengevaluasi apakah kesepakatan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari proses negosiasi tersebut. Proses negosiasi tidak selalu berjalan linier dan dapat melibatkan iterasi beberapa tahap, tergantung pada kompleksitas dan sensitivitas masalah yang diperdebatkan serta dinamika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pemahaman yang baik terhadap dinamika kekuasaan dan kepentingan adalah kunci dalam menjalankan proses negosiasi dengan efektif. Nah, selanjutnya ada implementasi negosiasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan
antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Beberapa contoh implementasi negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang paling sering kita temui yaitu ketika melakukan pembelian barang. Ketika kita berbelanja, dapat melakukan negosiasi harga dengan penjual untuk mendapatkan harga yang lebih baik atau bonus tambahan. Nah, yang kedua juga nih sering terjadi di tempat kerja. Perundingan gaji. Dalam situasi proyek atau penugasan di tempat kerja, negosiasi seringkali terjadi antara tim untuk membagi tanggung jawab, waktu kerja, dan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, pengaturan perselisihan di komunitas. Dalam mengatur perselisihan di komunitas antara anggota atau asosiasi, negosiasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Ada perencanaan acara keluarga. Ketika merencanakan acara keluarga besar atau keluarga seperti perayaan ulang tahun, liburan, anggota keluarga mungkin perlu negosiasi tentang tempat, tanggal, dan anggaran yang cocok untuk semua. Pembagian tugas dalam tim. Ketika bekerja dalam tim, negosiasi diperlukan untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab secara adil berdasarkan keahlian dan ketersediaan waktu masing-masing anggota tim. Nah, semua contoh ini, keterampilan negosiasi yang baik sangat penting untuk mencapai hasil yang baik dan membangun hubungan yang baik antara individu atau kelompok yang terlibat. Kemampuan untuk mendengarkan baik, memahami kebutuhan dan kepentingan orang lain, serta mencari solusi yang adil adalah kunci dalam proses negosiasi yang efektif. Nah, selanjutnya, mengapa sih komunikasi dan negosiasi sangatlah penting? Ya, komunikasi dan negosiasi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks bisnis, karena keduanya merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang kuat dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ada beberapa alasan mengapa komunikasi dan negosiasi sangat penting dalam bisnis. Yang pertama, yaitu memfasilitasi pemahaman. Komunikasi yang efektif memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis untuk saling memahami dengan baik. Ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan, harapan, dan tujuan masing-masing pihak, sehingga memudahkan proses negosiasi menuju kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan dan keterbukaan. Komunikasi yang baik membuka jalur untuk keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Keterbukaan dalam berkomunikasi juga mendorong terungkapnya informasi yang relevan dan dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat atau masalah yang muncul. Nah, alasan yang selanjutnya, mengurangi konflik. Negosiasi yang efektif memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara yang meminimalkan kerugian dan memaksimalkan hasil yang menguntungkan. Komunikasi yang baik selama proses negosiasi membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketegangan atau perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas keputusan. Dalam bisnis, keputusan seringkali harus dibuat berdasarkan informasi yang tersedia dan persepsi tentang situasi tertentu. Komunikasi yang efektif dan negosiasi yang baik memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, mempertimbangkan berbagai opsi, dan mencapai keputusan yang lebih baik secara kolektif. Mendorong inovasi dan kreativitas. Proses negosiasi yang inklusif dapat komunikasi yang terbuka dan memicu diskusi yang mengarah pada ide-ide inovatif dan solusi kreatif untuk tantangan bisnis. Hal ini karena membuka ruang untuk pendapat yang berbeda dan perspektif yang beragam. Membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan.
Komunikasi yang baik dan negosiasi yang berhasil membantu membangun hubungan yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis. Hal ini menciptakan dasar yang stabil untuk kerjasama jangka panjang, saling percaya, dan kemitraan yang produktif. Menyelaraskan harapan dan kepentingan. Negosiasi yang efektif membantu menyelaraskan harapan dan kepentingan yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, meminimalkan risiko yang terjadi kesalahpahaman atau ketidakpuasan di kemudian hari. Secara keseluruhan, komunikasi dan negosiasi yang baik merupakan keterampilan kunci dalam bisnis yang dapat mempengaruhi produktivitas, inovasi, dan kesuksesan keseluruhan perusahaan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan menjalankan proses negosiasi yang efektif merupakan aset berharga dalam mencapai tujuan bisnis yang strategis dan berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.